semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Damayanti. Di sini saya sebagai Chief Public Relation. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahda Putri Raditya. Di sini saya sebagai Customer Relation Manager. Halo semuanya, perkenalkan saya Meira India sebagai Corporate Social Responsibility. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadira Nasyila Aifadlia sebagai Internal Communication. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani dari Media Relations Specialist. Perkembangan teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi termasuk dalam industri fashion. Indonesia, sebagai negara dengan belanja online tertinggi di Asia Tenggara, menjadi pasar potensial bagi merek internasional seperti Uniqlo. Sejak hadir di Indonesia pada tahun 2013 dengan 21 gerainya, Uniqlo menawarkan pakaian berkualitas untuk semua usia dengan tagline-nya yaitu Fashion Made for All. Namun, tantangan seperti penurunan brand value mendorong pentingnya pengelolaan identitas dan citra merek. Strategi yang dibuat oleh Uniqlo adalah strategi inovatif seperti teknologi iRhythm dan HITECH serta digitalisasi melalui e-commerce, membantu Uniqlo untuk mempertahankan daya saing global sambil memenuhi pasar lokal. Dengan kombinasi identitas yang kuat, citra positif, dan teknologi modern, Uniqlo terus membangun reputasi global di tengah pasar yang kompetitif. Identitas perusahaan adalah atribut yang membedakan suatu organisasi dari pesaing dan membentuk persepsi publik. Elemen utamanya meliputi visi, misi, nilai, dan budaya organisasi serta komunikasi perusahaan. Identitas ini harus dijaga agar perusahaan memiliki citra yang konsisten dan kredibel. Citra perusahaan adalah bagaimana publik memandang suatu perusahaan berdasarkan interaksi dan pengalaman mereka. Faktor yang memengaruhi citra perusahaan ini meliputi reputasi produk atau jasa, pengalaman pelanggan, pemberitaan media, dan word of mouth. Citra yang positif dibangun melalui komunikasi yang konsisten, pelayanan pelanggan yang baik, serta strategi pemasaran yang tepat. Teori terkait corporate branding ini membangun merek perusahaan yang kuat untuk menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan dan meningkatkan reputasi di pasar global. Brand Identity Prism adalah model identitas merek dan oleh KPFR yang mencakup 6 elemen. Yang pertama, fisik, kepribadian, budaya, hubungan, cermin diri, dan refleksi. Teori-teori ini membantu perusahaan kami dalam memahami dan mengolah identitas serta citranya agar tetap relevan di pasar global. Sebagai perusahaan global di industri fashion, Uniqlo memahami pentingnya tanggung jawab sosial. Kami berkomitmen untuk menciptakan dampak positif melalui berbagai inisiatif, mulai dari keberlanjutan hingga pemberdayaan komunitas. Salah satu program unggulan Uniqlo adalah Re-Uniqlo, sebuah inisiatif daur ulang pakaian yang memungkinkan pelanggan mengembalikan pakaian bekas Uniqlo-nya untuk didaur ulang ataupun didonasikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Program ini mencerminkan prinsip keberlanjutan dan ekonomi sirkular yang semakin relevan di industri fashion. Selain itu, Uniqlo juga berperan aktif dalam reduksi emisi karbon dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi dan juga distribusi. Kami terus berinovasi untuk menggunakan material yang lebih berkelanjutan seperti serat daur ulang, dan kain yang lebih hemat energinya. Dalam aspek sosial, Uniqlo memiliki program Wise Wear for All yang bertujuan mendukung kelompok rentan seperti pengungsi dan korban bencana dengan mendonasikan pakaian berkualitas tinggi. Kami percaya bahwa pakaian bukan sekedar kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan kenyamanan dan rasa percaya diri bagi penggunanya. Selain itu, Uniqlo juga memiliki komitmen terhadap kesejahteraan karyawan dengan memastikan kondisi kerja yang adil dan inklusif. Kami menerapkan standar ketenaga kerjaan yang ketat dan bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan rantai pasokan kami bertanggung jawab secara sosial. Secara keseluruhan, Uniqlo bukan hanya sekedar merek fashion, tetapi juga agen perubahan yang berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat.
Melalui inovasi dan tanggung jawab sosial, kami terus berupaya menciptakan dunia yang lebih baik, dimulai dari pakaian yang kita kenakan setiap hari. Uniqlo membangun identitas perusahaan melalui dua aspek utama, yakni identitas visual dan non-visual. Identitas visual meliputi logo sederhana dengan warna merah cerah yang mudah dikenali dan diingat oleh orang-orang, serta desain toko yang minimalis sehingga memberikan pengalaman belanja dengan nyaman. Identitas non-visual sendiri yakni mencakup nilai-nilai perusahaan seperti inovasi dan keberlanjutan yang tercermin dalam produk kita seperti high-tech dan airism, serta budaya kerja fokus pada pelayanan pelanggan. Uniqlo juga menjaga konsistensi komunikasi antara elemen visual dan non-visual melalui saluran pemasaran, sehingga memperkuat citra merek yang sangat amat jelas dan kuat. Dari sisi citra perusahaan, Uniqlo ingin dikenal sebagai merek dengan produk berkualitas tinggi dan harga terjangkau. Publik umumnya memandang dengan positif, meski ada kritik mengenai keberlanjutan tentang industri fashion. Hubungan antara identitas dan citra sangat amat penting. Identitas visual dan non-visual Uniqlo mendukung citra merek yang modern dan terpercaya. Secara keseluruhan, meskipun Uniqlo telah berhasil membangun citra positif melalui identitas yang konsisten, mereka masih perlu mengatasi tantangan terkait isu keberlanjutan untuk menjaga keselarasan tentang citra yang ingin mereka bangun. Kesimpulan dari semuanya, Uniqlo sukses membangun citra merek global yang kuat melalui kualitas produk, inovasi desain, dan layanan unggul yang berdampak positif pada keputusan pembelian dan loyalitas pelanggan. Selain itu, Uniqlo berkontribusi pada industri kreatif Jepang dengan produk yang fungsional dan stylish. Berikut rekomendasi untuk perusahaan Uniqlo. Yang pertama, menjaga kualitas dan inovasi produk untuk menarik serta mempertahankan pelanggan. Yang kedua, transparansi dalam keberlanjutan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga, pelatihan karyawan guna meningkatkan layanan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, memperkuat pemasaran digital dengan konten interaktif. Yang kelima, mengembangkan produk sesuai tren dan preferensi pasar. Dan yang terakhir, melakukan survei rutin untuk menyesuaikan strategi bisnis.